Makanya dulu kan ceritanya Imam Siboy wafat itu salah satu santrinya, sahabatnya itu mimpi Imam Siboy itu ditanyain malaikat di dalam kubur. Gitu. Sampean tahu kenapa Allah ngasih surga ke kamu? Gitu gituin anu Siboy sama malaikat. Apa karena amalanku katanya Imam Siboy? Juga. Apa karena ibadahku? Juga. Apa karena murid-muridku? Juga. Hanya karena kamu berfatwa bahwa lafzul jalalah itu a'raful ma'arif. Lafaz jalalah, lafaz Allah itu. Lafaz Allah itu yang paling ma'rifat dan enggak ada gitu. Ya. Saking ma'rifatnya itu. Jadi biyen niku siapa Amr bin Utsman bin Konbur, siapa Syekh Amr bin Utsman bin Konbur itu nama aslinya siapa? Imam Sibawayh. Ya, Amr bin Utsman bin Konbur itu nama aslinya Imam Sibawayh. Sibawayh itu bukan nama asli beliau. Jadi beliau itu dulu punya guru namanya siapa? Imam Khalil. Ya, Imam Khalil itu guru beliau. Ini masih dalam ini cangkupan mana itu. Jadi suatu waktu itu Imam Khalil dulu berfatwa. A'raful ma'arif itu isim domir. Ya, A'raful ma'arif itu isim domir. Dia ngenangan sama Imam Sibawayh. Dia ngenangan sama Imam Sibawayh. Kok bisa yang paling makrifat itu isim domir? Akhirnya dibantah sama muridnya. Maksudnya bukan bantah-bantahan, bukan. Cuman ini berdiskusi bahasanya antara murid dengan guru diskusi. Kalau menurut saya guru kurang pas kalau isim domir. Katanya Imam Sibawayh. Lalu terus apa katanya? Bahasanya kayak gitu. Kalau menurut saya itu malah isim alam itu yang lebih ma'rifat. Katanya Imam Sibawayh kayak gitu. Akhirnya Imam Khalil nih, namanya debat kan punya hujah-hujah sendiri. Oh enggak iso pakai isim domir, mainan hati loh. Udah enggak bisa, tetap isim alam, kel-kelan murid sama guru. Akhirnya diginiin sama Imam Khalil. Kamu pulang cari takbirmu untuk memperkuat hujahmu. Digituin sama Imam Khalil. Akhirnya Imam Sibawayh ini pulang setelah 3 hari beliau bertamu kembali lagi ke rumah gurunya Imam Khalil. Ngetok pintu, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya Imam Khalil. Waalaikumsalam. Man ditanyain sama Imam Khalil gitu, man itu siapa gitu kan? Man istifham. Man katanya Imam Khalil. Imam Sibawayh bilang, ana katanya Imam Sibawayh kayak gitu. Ditanyain lagi masih bingung Imam Khalil. Ana isopo ana. Ditanyain lagi sama Imam Khalil, man ana. Tanya sampai 3 kali. Man, masih belum buka. Imam Khalil itu belum buka pintu. Masih di depan pintu Imam Sibawayh. Man, anak katanya Imam Sibawayh. Man, sopo, anak sopo. Man, anak kayak gitu. Ada setelah itu setelah lama beliau bilang anak-anak man, ditanya lagi sama Imam Khalil baru beliau jawab Sibawayh. Oh, Sibawayh. Buka lah. Masuk. Imam Khalil kayak gini. Ada di situ langsung beliau membuktikan Imam Sibawayh itu cerdasnya kayak gitu, analoginya kayak gitu. Bener kan kayak gini. Bener kan kata saya guru. Yang saya maksud yang paling ma'arif itu a'raful ma'arif itu adalah isim alam. Tadi jenengan tanya man, saya jawab ana, itu jenengan masih bingung. Bola-balik nanya man, saya bilang ana, man lagi ana, masih bingung kan? Tapi pas saya bilang Sibawayh jenengan langsung paham. Langsung suruh saya masuk. Yang cerdasnya Imam Sibawayh. Jadi beliau itu berdiskusi dengan
Akal dan analogi. Pinter ya. Kata Imam Sibawai. Akhirnya Imam Khalil dulu saking apa ya? Bukan malu sih. Beliau bahasa kasarnya itu agak minder lah. Murid-muridnya Imam Khalil itu pindah ke Imam Sibawai. Imam Sibawai itu meninggal masih muda. Dalam kurun beliau itu kurang dari 30 tahun. 30 tahun itu udah meninggal. Belum sampai 30 tahun itu pokoknya. Enggak nyampe 30 tahun lebih. Beliau karang-karangannya banyak. Cuman kebakar gara-gara istrinya yang bakar dulu. Istrinya itu cemburu. Mas, ini bojone sampean ini kitab apa saya yang diklonin kitab terus kali. Cemburu istrinya akhirnya kalau buat garaya aku terus. Saking cemburunya istrinya Imam Sibawai itu. Ganteng dulu Imam Sibawai itu, ganteng ya. Sampai menurut riwayat itu kan beliau ngajar muridnya itu pakai satir. Ya, saking ganteng. Istrinya aja cemburu. Akhirnya Imam Sibawai ke pasar dibakar gudangnya sama istrinya. Kitabnya banyak, karangan-karangannya itu banyak yang hilang. Salah satu yang masih tersisa itu ada Alkitab namanya. Alkitab itu tentang nahwu shorof. Itu karangannya Imam Sibawai yang enggak diberikan nama sama beliau. Akhirnya dikumpulkan oleh ulama yang memberikan nama namanya Alkitab. Itu ada, itu ceritanya ada di depan itu. Nanti sampai lihat di bawahnya itu ada Amr bin Utsman bin Qundur. Al-Mulaqab bi Sibawai namanya. Kitab. 5 juz enggak 6 juz. Ada gitu. Karena apa ya? Karena memang Imam Sibawai ini cerdas. Akhirnya murid-murid Imam Khalil ini lama-lama pindah ke Imam Sibawai, berguru ke Imam Sibawai. Galau lah Imam Sibawai ceritanya. Imam Khalil galau. Akhirnya pergi ke suatu daerah dekat pesisir laut. Galau sana. Duduk, enjoy di pinggir laut itu kan lagi galau kan. Liatin ombak itu kan. Saya kurang apa ini. Lama-lama akhirnya beliau berdoa, ya Allah berikanlah saya ilmu yang belum Anda berikan ke orang lain, ke yang lain. Bahasanya Imam Khalil kayak gitu. Ya Allah berikan saya ilmu yang orang-orang lain belum jenengan kasih. Akhirnya dapat ilham dari gulungan ombak. Muncullah itu ilmu arut. Ya, ilmu arut namanya. Ilmu arut itu nanti masih dalam bahasan syair itu. Nah, itu Imam Khalil. Jadi ya itu pinternya Imam Sibawai itu kayak gitu. Ketika beliau mendebat gurunya, bukan mendebat sih bahasanya, mengeluarkan pendapat kepada gurunya, itu beliau juga punya bukti. Makanya beliau mengatakan tadi ketika Imam Khalil berfatwa bahwa yang paling ma'rifat itu isim domir, itu beliau kayak kurang setuju. Akhirnya beliau mengeluarkan pendapat, nggak apa-apa, makanya kayak gitu. Musyawarah bahasanya gitu. Bukan debat tapi musyawarah, dan beliau punya hujah sendiri. Cuman tetap menurut Imam Sibawai, dan ini semua ulama setuju bahwa araful ma'arif itu adalah lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah, dan semua ulama itu enggak ada perbedaan pendapat. Makanya dulu kan ceritanya Imam Sibawai wafat itu salah satu santrinya, sahabatnya itu mimpi Imam Sibawai itu ditanyain malaikat di dalam kubur. Gitu. Sampean tahu kenapa Allah ngasih surga ke kamu? Jadi gituin Sibawai sama malaikat. Apa karena amalanku, katanya Imam Sibawai? Enggak. Apa karena ibadahku? Enggak. Apa karena murid-muridku? Enggak. Hanya karena kamu berfatwa bahwa lafzul jalalah itu a'raful ma'arif. Lafaz jalalah, lafaz Allah itu. Lafaz Allah itu yang paling ma'rifat dan enggak ada bedanya. Ya. Saking ma'rifatnya itu. Semua dikurangin pun tetap larinya ke Allah, ya enggak? Semua dikurangin. Ya. Iki Allah lafzul jalal. Iki dikurangi jadi lillah. Iki dikurangi panggah lah. Iki dikurangi panggah. Jadi domirsaan gitu kan. Ya araful ma'arif. Saking kerennya. Dan guys, itu sekedar cerita
Untung aja ini pas isi